Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di pagi hari yang indah ini. Semalaman hujan terus, tapi pagi ini puji Tuhan cerah, saudara, dan membawa kesegaran ya tentunya, pertama pada tanaman-tanaman dan juga seharusnya juga pada jiwa kita. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ya, dari ayat yang 2 hari yang lalu, sudah 2 atau 3 hari yang lalu ya, kita baca di awalnya, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Pada 2-3 hari yang lalu kita membaca dan merenungkan dari Matius 5 ayat yang ketiga ya, sekarang ayat yang keempat ya. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi di dalam ayat yang ketiga ini, itu adalah buat saya adalah dasar ya dari semua pengajaran yang Yesus ajarkan ya. Dasar dari semua pertumbuhan iman kita, dasar dari meletakkan dasar dari semua apa yang Tuhan atau apa yang Roh Kudus akan ajarkan, akan tanamkan di dalam hidup kita. Dasar awal dari perjalanan kita untuk memiliki karakter Kristus seutuhnya ya, memiliki dasar untuk memiliki semua buah-buah roh di dalam hidup kita. Itu adalah dasar dari untuk kita mengalami kepenuhan Kristus seutuhnya di dalam hidup kita, di dalam karakter kita. Jadi saya ulangi sedikit ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Ya, artinya miskin di sini dalam arti tidak menganggap diri kita tidak memiliki apapun di hadapan Tuhan. Menganggap bahwa diri kita adalah ya semata-mata milik Yesus yang sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, maka tubuh jiwa roh kita adalah milik Yesus. Maka kalau tubuh kita mengatakan bahwa tubuh jiwa roh kita adalah milik Yesus, maka seharusnya semua apa yang ada di dalam hidup kita, pencapaian-pencapaian kita, kesuksesan kita, pelayanan kita, kekayaan kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri adalah milik Yesus. Kita hanya sekedar mempunyai, artinya diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Maka saat kita memiliki memiliki pemahaman seperti ini, saudara, hatimu tidak akan mudah untuk terluka. Kenapa? Karena kau tahu apapun yang tidak Tuhan izinkan kau pegang, maka kau harus melepaskan dengan rela. Karena itu bukan milik, kau hanya mempunyai untuk sementara waktu, di mana Tuhan mempercayakan waktu itu sendiri kepadamu. Maka mari layanilah Tuhan dengan hati yang penuh cinta, layani Tuhan dan sesama dengan kebaikan yang Tuhan sudah percayakan, tanamkan di dalam jiwamu. Ya, dan kita akan beranjak pada bagian yang kedua di sini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, kita mudah berduka cita, mudah merasa kecewa ketika kita kehilangan sesuatu, ya. Tapi seringkali yang menjadi masalah kita tidak berduka cita menurut kehendak Allah. Nah, apa itu berduka cita menurut kehendak Allah? Berduka cita menurut kita adalah kalau kita kehilangan sesuatu yang kita rasa itu milik kita. Tapi saudara, sekarang saya harap kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita adalah yang merupakan milik kita. Itu milik Allah, milik Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikaruniakan kembali kepada kita untuk kita kelola, dan satu waktu kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan itu adalah kita mengerti, memahami tujuan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk menjadi manusia baru yang terus-menerus, kata-kata terus-menerus diperbarui, itu saudara akan mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak pemrosesan. Seperti saya katakan kemarin bahwa sebentuk tanah liat itu bisa dibentuk menjadi benda yang berbeda. Ya, satu untuk benda yang hina dipakai untuk hal-hal yang biasa, untuk mengangkat air, untuk pot bunga yang sederhana, untuk tempat ari-ari ya kan di tanah liat ini. Tapi dari tanah liat yang sama, segumpal tanah liat yang sama, orang bisa membuat keramik yang indah, yang ditempatkan di ruang tamu, bahkan ditempatkan di istana-istana raja. Ya, dari bahan yang sama, tapi mengalami pemrosesan yang berbeda. Ya. Sebabnya Yesus katakan, barang siapa mau ikut dipermuliakan
bersama-sama dengan aku, ya harus siap menderita bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya adalah saudara siap atau tidak? Gitu. Mau kemuliaan yang besar atau mau kemuliaan yang biasa-biasa saja, saudara. Itu terserah pada pilihan saudara, ya, pada kesiapan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi berduka cita, berbagilah orang yang berduka cita adalah orang-orang yang berduka cita oleh sebab kebenaran. Ya, berduka cita oleh sebab kebenaran. Berduka cita oleh karena kesediaan hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Berduka cita saat kita harus terpaksa untuk mengerjakan apa yang sebetulnya tidak kita inginkan, untuk menerima apapun yang sebenarnya tidak kita harapkan. Berduka cita untuk menerima semua hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita, meskipun hati kita sangat-sangat tidak menghendakinya. Selalu saya katakan bahwa ketaatan itu nggak butuh kerelaan hati. Ketaatan lebih membutuhkan keberanian. Ketaatan membutuhkan pemaksaan diri untuk merendahkan hati kita. Dan itu seringkali tidak menyenangkan. Saat kita memilih untuk mentaati kehendak Tuhan, percayalah hati saudara akan terluka. Percayalah hati saudara akan menderita. Percayalah untuk sesaat lamanya saudara akan berduka, akan kecewa. Dan itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai pergumulan. Seringkali buat saya minta maaf kalau saudara tidak sependapat. Tapi orang seringkali katakan pergumulan itu adalah masalah. Masalah-masalah kehidupan. Kehilangan pekerjaan, kekurangan uang, kebutuhan. Masalah-masalah itu buat saya tidak layak kita bergumulkan. Setiap masalah, kekhawatiran apapun di dalam hidup kita, makan sandang, pangan, makan papan. Ini banyak orang hari-hari ini mulai menjadi khawatir oleh karena kehilangan pekerjaan. Itu bukan hal yang layak kita bergumulkan. Bukan hal yang layak untuk kita pikirkan. Bukan hal yang layak kita bawa di dalam doa-doa kita yang penuh dengan ratapan dan kesedihan. Saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi saya selalu katakan tidak usah bawa masalahmu kepada Tuhan, tapi serahkanlah semua masalahmu kepada Tuhan, sebab engkau yakin bahwa Tuhan yang memelihara hidupmu. Sebab dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan yang akan membela kita, bahwa Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga jalan-jalan kita. Tanpa kita perlu memintanya sebenarnya. Dia akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga anak-anaknya. Anak-anak presiden itu kadang-kadang risih karena jaga. Jadi mereka bilang saya tidak mau dijaga. Tapi tanpa mereka sadari, selalu akan ada intel-intel di samping mereka yang menyamar menjadi orang-orang biasa untuk menjaga dan melindungi mereka, siap setiap waktu untuk melindungi mereka dari bahaya apapun yang menimpa mereka. Saudara, itulah pekerjaan malaikat-malaikat Tuhan di dalam hidup kita. Dan tadi saya katakan, ketika kita menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, kita mentaati kehendak Tuhan, maka percayalah hatimu akan berduka untuk seketika saja. Nggak akan lama-lama, saudara. Tenang dan mengatasi kedukaanmu, dan kau terus mau taat untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kau akan melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Seperti saya ungkapkan kemarin, pada waktu awal pandemi corona ini, saudara, semua orang, termasuk pendeta ya, termasuk gembala, itu merasakan dampak dari corona. Gereja ditutup, tidak boleh ibadah, kita ibadah online, dan tidak ada kolektornya di dalam ibadah online. Ya, ada yang tampilkan nomor-nomor rekening di situ. Ini saya tidak ikut tampilkan di situ. Nah, mungkin ada yang memberi, mungkin ada yang enggak juga, ya kan? Jadi secara total, secara global,
gereja-gereja mengalami kemerosotan di dalam pemasukan keuangan. Ada gereja-gereja yang mengadakan langkah yang drastis untuk melakukan pemotongan gaji, ya, pemotongan PK, ya, apapun disebutannya itu daripada pelayan-pelayan Tuhannya, ya. Nah, ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Dan itu menyadarkan gereja bahwa gereja juga harus menyimpan uangnya, jangan hambur-hamburkan uang untuk acara-acara, undang-undang artis, undang segi, undang selebritis Kristen, ya, di dalam gereja. Bahkan ada yang undang pelawak di dalam gereja, ya. Silakan, itu masing-masing strategi pelayanan masing-masing. Tetapi biar ini menyadarkan kita bahwa kita juga perlu untuk berjaga-jaga, berwaspada juga di dalam masalah-masalah keuangan gereja. Nah, jadi yang menjadi pergumulan itu juga menjadi pergumulan saya, saudara. Dalam arti pergumulannya begini, saya bukan masalah menyerahkan uang itu, tetapi pergumulan sebenarnya berjalan dalam hati kita. Ketika kita maukah mentaati kehendak Tuhan, ada pemikiran untuk, oh ya, yang lain juga dipotong begitu ya, ikannya begitu. Tapi saya itu hanya pergumulan sesaat, ya. Saya lebih memilih untuk tidak memotong jadi karyawan itu. Buat saya lebih baik saya yang berkekurangan daripada mereka begitu. Ada pergumulan tentang anak-anak asuh saya banyak anak-anak asuh beberapa kota, ya. Saya juga ikut di dalam pendanaan untuk di Future Center, itu satu program yang baik dari Yayasan Pelayanan Desa Terpadu. Saudara bisa ikut untuk menabur bagi hal ini, ya. Jemaat-jemaat saya libatkan mereka berbagi berkat kehidupan ini agar mereka juga belajar untuk menabur, ya. Tidak semua mengerjakannya hanya berapa, dan di dalam masa pandemi corona ini ada berapa yang berhenti, saudara, ya. Nah, saya juga nggak menagih, saudara. Kewajiban setiap tahun karena kontraknya kan per tahun begitu. Tapi saya tidak berhenti dengan itu. Dan kemudian juga ada gembala yang di mana satu desa yang sudah kurang lebih 30 tahun, ya, kurang lebih 25-30 tahun. Setiap tahun kami dari sini membiayai untuk pembiayaan uang sekolah, membantu sedikit dari kebutuhan untuk sekolah mereka. Mungkin kalau dikatakan uang sekolah sekarang udah enggak, ya, banyak desa-desa itu sudah dibiayai penuh, apalagi kalau negeri. Hanya mungkin saya membantu sedikit untuk uang saku lah begitu, ya. Nah, ini gembalanya menelpon saya lalu bilang, Pak Bobi, apa ini anak-anak ini untuk sementara dihentikan karena saya tahu kondisi keuangan Bapak juga mungkin mengalami ya. Saya bilang, loh, apa mereka tidak membutuhkan? Masih, Pak. Oh, kalau masih jangan di stop, ya, jangan dihentikan. Saya percaya Tuhan akan bisa mencukupkan kebutuhan ini, ya. Juga kita membantu, ya, jemaat yang memang kesulitan dan juga tetangga-tetangga. Nah, saudara, itu menjadi pergumulan. Pergumulan apakah saya akan lebih baik menahan, berjaga-jaga untuk hidup saya, untuk keluarga, atau untuk melepaskannya. Nah, di sisi lain kan kebutuhan keluarga juga meningkat. Ya, ada anak yang masih menjalani pendidikan, membutuhkan biaya besar. Nah, jadi pergumulannya bukan pada soal pembiayaan itu. Tapi pergumulannya di hati kita saat kita mau terus berbuat baik, tetapi di satu sisi yang lain kita diperhadapkan juga dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Di sinilah dibutuhkan sebuah keberanian. Sebuah keberanian untuk meletakkan diri pada kehendak Tuhan. Sebuah keberanian untuk memilih berkorban. Meskipun saya tidak, secara pribadi saya tidak melihat itu sebagai sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena seperti saya katakan di awal tadi, bahwa semua apa yang ada dalam hidup kita itu milik Tuhan. Loh, kan kita ini heran, seringkali merasa sayang melepaskan apa yang bukan milik kita sebenarnya, gitu, ya. Tapi kalau Tuhan suruh melepaskannya, mari kita melepaskannya, meskipun kita nggak rela, saudara. Dan pergumulan setelah itu adalah timbul kekhawatiran dalam pikiran saya di dalam beberapa hari. Apa langkah yang saya lakukan ini benar? Nah, ini benarnya menurut Tuhan atau menurut kita, kan gitu. Dan saudara, kalau kita melakukan apa yang benar menurut Tuhan, yang menurut kita sudah benar, kita lakukan itu, percayalah itu akan menimbulkan kedukaan di dalam hati untuk sesaat, ya. Dan puji Tuhan, Roh Kudus memberikan penghiburannya dalam hati saya. Saya terus mengerjakannya. Saya tidak katakan tentang kekhawatiran saya pada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Saya mengerjakannya. Dan saudara, saya melihat bahwa setelah hari itu berjalan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit itu bagi saya.
ya. Memang secara persentase pemasukannya berkurang, persentase dalam jumlah, kalau saya katakan jumlah orangnya begitu ya. Tapi tidak, Tuhan membuka tingkap-tingkap yang lain. Kekhawatiran saya akan rekan-rekan kerja yang juga membutuhkan, Tuhan buka sudah, Tuhan buka jalan. Ada orang-orang yang menghubungi saya ya, dari tempat-tempat yang jauh, menanyakan kebutuhan daripada rekan-rekan pelayanan ya, dan meminta saya menyalurkan berkat-berkat itu ya, meskipun saya sendiri nggak dikasih bagian. Tapi buat saya adalah satu kesukacitaan besar ketika melihat orang-orang lain berbahagia. Kan ketika saya meminta seorang hamba Tuhan ya, bukan dari organisasi yang sama, untuk memberikan rekeningnya, dia sempat curiga sama saya gitu. Curiga dalam arti tidak bohong-bohongan, ini Pak Bobi tidak perang saya ini. Aneh juga. Tapi itulah ya, orang kadang-kadang khawatir. Nah, juga di dalam hal-hal yang lain, saudara, ketika kita harus merespon dengan benar setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada hinaan, bulian, tekanan, perundungan dari orang-orang sekitar kita. Apakah kita berani untuk memilih mentaati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan terus memberikan pengampunan, memberikan berkat, terus memperkatakan berkat, memperkatakan kata-kata motivasi, daripada sebaliknya kita berbalik membuli atau merundung mereka atau mencari pembenaran diri ya, atau kita terus mau mengerjakan apa yang baik dan benar menurut Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau mengerjakannya, ketika engkau memaksa mulutmu untuk mengucapkan pengampunan, karena kalau pengampunan itu harus diucapkan, saudara. Meskipun tidak perlu orang yang berselisih denganmu mendengarnya, engkau harus hanya mengucapkannya bagi dirimu sendiri. Tuhan Yesus, aku mengampuni, aku mengampuni Pak Bobi yang selalu khotbahnya nggak nyaman merundungnya ya. Mungkin begitu, saudara, tapi Tuhan, saudara harus mengucapkan kata pengampunan itu buat orang yang melukai hati saudara. Percayalah, ketika engkau mengucapkannya, hatimu akan merasa sakit, engkau akan berduka, engkau merasa orang ini nggak pantas engkau ampuni, dia nggak pantas menerima kebaikanmu. Udah utang nggak bayar, masih minta utang lagi, masih berani menampilkan wajah lagi. Utangnya nggak bayar, tapi kita lihat dia senang-senang, makan enak, beli pamer-pamer di Facebooknya, dia pakai barang branded, sedangkan kita sih nggak bisa membelinya. Hatimu akan berduka, saudara. Tapi disitulah sebenarnya ujian itu. Ya, seperti kita baca kemarin ya. Engkau tahan uji dalam pelayanan kasih ini. Nah, itu pelayanan kasih yang membutuhkan pengeluaran uang, itu ujian yang paling berat, saudara, daripada semuanya. Benar. Ya. Tapi disitulah ketika kita berani terus berbuat baik, menabur, baik dalam perkataan, ya, dalam hal apapun, menabur dalam pikiran kita, benih-benih firman Tuhan, menabur pengucapan syukur, menaburkan kasih, dan utama menabur keuangan saudara. Ya, masa-masa begini jemaat-jemaat Tuhan tetaplah setia. Ingat, jangan pernah makan benihnya apapun yang terjadi. Tetaplah setia untuk mengembalikan persepuluhan saudara, atau kalau saudara tidak ada yang tidak suka dengan kata persepuluhan, silakan. Tapi membagi berkat kehidupan dengan hamba-hamba Tuhan yang telah mengajar saudara firman, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai gembala saudara, sebagai penatua di gereja saudara, saudara engkau layak untuk berbagi berkat kehidupan seberapapun yang kau miliki, bersekepada dengan mereka ya. Jadi marilah tetap setia kepada Tuhan, mari kita terus setia di dalam melayani ya. Memang minta maaf itu agak panjang durasi yang saya berikan karena ada yang meminta untuk itu, tapi saya lihat itu di YT saya, YouTube kreator itu ada 4.000 menit sekian di dalam 1 bulan orang yang menonton. Tetapi kalau di rata-rata seluruhnya, ternyata orang menonton tuh hanya 3-5 menit. Jadi artinya banyak juga yang menonton tidak sampai selesai. Itu di YouTube ada catatannya, kalau Facebook nggak ada. Ya, mereka tidak menonton sampai selesai. Tapi menonton sampai selesai saya lihat itu ada 58%. Jadi lumayanlah, lebih dari separuh ya. Puji Tuhan. Tapi buat saya nggak persoalan itu. Saudara mau mendengar, mau belajar, mendengar saja sapaan saya di pagi hari ini meskipun hanya sekilas, ya nggak masalah. Ada yang bilang kemarin sama saya, wah enak loh khotbahnya Pak Bobi. Kenapa? Kita bisa khotbah, dengarkan renungannya itu sambil tidur-tiduran loh, bisa lebih ampuh dari obat tidur. Oh silakan ya, puji Tuhan kalau bisa lebih ampuh dari obat tidur. Jadi berarti itu saudara selalu standby menunggu saya di pagi hari setiap pagi.
Baiklah, terima kasih untuk apapun yang sudah boleh kerjakan. Terima kasih untuk Bunda Mike. Terima kasih untuk Ibu Siska. Terima kasih untuk Pak Sarum. Ya, Bapak ada di situ ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di mana saudara berada hari ini. Kita akan siap menjalani hari di dalam kebaikan Tuhan, mengerjakan apa yang baik, melayani dalam pelayanan kasih kita. Dan percayalah penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus akan membawa saudara untuk menikmati hari yang baik dalam kemurahannya. Dan percayalah apapun yang sudah kerjakan hari ini akan mendatangkan keberuntungan, mendatangkan kebaikan, menjadi berkat bagi sesama yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.